Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kutrunada, NIM 20111103009. Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan politik dalam kepemimpinan dan organisasi pendidikan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kekuatan untuk menggunakan dan mempengaruhi, memberi inspirasi seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pimpinan lembaga pendidikan yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan lembaganya sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranannya sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin lembaganya. Nah, yang dimaksud dengan bersifat kompleks karena lembaga pendidikan sebagai sesuatu organisasi yang di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedangkan sifat unik menunjukkan bahwa lembaga pendidikan sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Rawls, menyatakan bahwa power atau kekuasaan adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang. Sedangkan menurut Balding, mengemukakan gagasan kekuasaan dalam arti luas, sampai tingkat mana dan bagaimana kita memperoleh yang kita inginkan. Bila hal ini diterapkan pada lingkungan organisasi, ini adalah masalah penentuan di seputar bagaimana organisasi memperoleh apa yang diinginkan dan bagaimana para pemberi andil dalam organisasi itu memperoleh apa yang mereka inginkan. Kita memandang kekuasaan sebagai kemampuan perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi, memberi perintah, dan mengendalikan hasil-hasil organisasi. Yang selanjutnya yaitu konsep kekuasaan dalam kepemimpinan pendidikan. Konsep kekuasaan atau power erat sekali hubungannya dengan konsep kepemimpinan pendidikan. Dengan demikian, kekuasaan pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Pemimpin seharusnya tidak hanya menilai perilaku diri sendiri agar mereka dapat mengerti bagaimana mereka mempengaruhi orang lain, tetapi juga pemimpin harus mau dan mampu menilai posisi mereka dan cara menggunakan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan selalu mengakibatkan perubahan dalam kemungkinan bahwa seseorang atau kelompok akan mengangkat suatu perubahan perilaku yang diinginkan, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan sebagai potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan sangat terjalin dengan erat. Para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan-tujuan kelompok. Selanjutnya yaitu pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politi, yang berarti kiat memimpin kota. Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Yang selanjutnya yaitu konsep politik dalam
Kepemimpinan pendidikan. Penjelasan implementatif terdahulu melahirkan pemahaman bahwa terdapat korelasi antara kepemimpinan pendidikan dengan kekuasaan dan politik. Menguraikan konsep kekuasaan dan politik, kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa, dan politik yang berasal dari bahasa Yunani politi berarti kiat memimpin kota. Sedangkan kuasa dan kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa atau kekuasaan tidak akan terjadi. Dengan demikian, pengelola lembaga pendidikan dituntut untuk melakukan aktivitas pendidikan dengan kiat-kiat tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Pengelolaan dengan kiat-kiat tersebut membutuhkan kekuasaan sehingga pengelola pendidikan dapat mempengaruhi dan menggerakkan anggotanya demi terwujudnya tujuan lembaga pendidikan. Aktivitas pengelolaan pendidikan dengan kiat-kiat yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara kontinu sehingga aktivitas itu menginternalisasi pada dirinya. Aktivitas yang dilakukan merupakan bagian dari kehidupannya sehingga apa yang dilakukan mengindikasikan kehadiran dirinya. Dengan demikian, aktivitas itu akan menjadi perilaku berpolitik dirinya dalam mengelola lembaga. Perilaku berpolitik dalam organisasi, termasuk organisasi pendidikan, terdiri atas aktivitas-aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal individu, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi didistribusi dari keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.